Karawang Agustus 2020, Prophetic Power. Mari kita doa. Tuhan Yesus, bungkus kami yang mendengarkan kesaksian ini, dan kami patahkan dan ikat setiap pekerjaan iblis yang mencuri berkat anak-anak Tuhan. Amin. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi Tuhan Yesus punya kuasa di sorga dan di bumi. Saat itu saya menjadi manajer di salah satu developer terbesar di Indonesia yang menangani properti, dan pada saat itu saya megang satu project, mixed use project, ada apartemen, mall, hotel, dan landed house. Yesuslah jalan untuk saya masuk ke area yang lebih tinggi lagi dan pada perusahaan yang terkenal. Dan suatu hari saya menemui satu orang manajer dari satu resto yang terkenal di Indonesia juga. Kita panggil aja Ibu Sinom. Saya janji jam 10 pagi di kantornya ada meeting untuk memperkenalkan proyek saya. Dan sambil menunggu menuju jam 10, saya membaca satu majalah. Dan majalah itu adalah majalah Buddhis. Dan saya melihat bahwa dia menjadi satu pengurus di yayasan Buddhis tersebut. Dan pada saat saya jam 10 tepat untuk presentasi, saya sudah bukakan, baru berjalan 3 menit. Suara Tuhan berbicara pada saya, Lea, katakan padanya bahwa dia akan menjadi anakku, dia akan menjadi pengikut Kristus. Aduh, roh saya mengatakan, Tuhan, gak mungkin saya mengatakan padanya karena saya baru kenal dan baru presentasi pekerjaan saya. Aduh, tugas ini susah banget Tuhan. Engkau suruh saya kepada orang yang baru saya kenal, dan itu dia manajer, di mana saya harus presentasi proyek saya agar dia masuk ke mall ini. Roh Kudus itu masih terus ngomong lagi, ayo katakan, tidak apa-apa, katakanlah. Dan dia juga akan keluar kok dari perusahaan itu. Wah, akhirnya saya bilang, saya tunduk pada Roh Kudus. Oke lah Tuhan, saya akan katakan. Kemudian saya singkirkan gambar-gambar itu, gambar proyek itu. Dan saya katakan, Bu, maaf ya, saya bukan peramal, saya bukan dukun, tapi saya akan menyampaikan sesuatu pada Ibu karena saya pendoa. Dan Tuhan, saya, Yesus menyuruh saya untuk mengatakan kepada Ibu bahwa Ibu akan menjadi pengikut Kristus. Aduh, hati saya serasa ringan. Begitu saya menyampaikan, seolah-olah ada yang terangkat dari hati saya. Tapi Bu Sinom bengong. Ya, saya pakai nama samaran aja Bu Sinom. Lalu saya katakan lagi, saya baru bertemu Ibu berapa menit yang lalu. Dan seandainya karena perkataan saya ini Ibu tidak jadi masuk mall kami juga tidak apa-apa. Saya tidak keberatan. Yang penting saya sudah menyampaikan pesan ini pada Ibu. Dan satu hal lagi yang saya sampaikan adalah saat ini sebenarnya Ibu sedang mempersiapkan diri untuk keluar dari perusahaan ini. Wah, tambah aja dia kaget. Dan Ibu akan pegang sebagai pemimpinnya di perusahaan baru itu. Dia semakin bengong aja itu Bu Sinom sambil ternganga. Ibu Lea, tidak mungkin saya akan menjadi pengikut Kristus, katanya. Saya seorang Buddhis taat dan saya pengurus yayasan. Dan yang kedua, Ibu Lea benar bahwa saya sedang mempersiapkan keluar dari sini untuk memimpin satu perusahaan baru. Jadi Bu, tidak mungkin saya akan menjadi pengikut Kristus dan menjadi seorang Kristiani. Di akhir percakapan akhirnya dia mengambil 2 unit untuk restonya. Haleluya, puji Tuhan, saya padahal sudah takut. Takut dia tolak karena risikonya bahwa si Ibu tidak akan mengambil unit di tempat di mall kami, karena yang saya sampaikan terlalu pribadi dan urusan surga dan neraka. Tapi saya tidak bisa bandel sama Tuhan. Saya tidak bisa melawan kuasa Roh Kudus yang ada di hati saya. Dan pada saat saya berpamitan, saya lihat raut wajahnya Ibu Sinom masih kebingungan. Dan aku hanya memuji Allahku luar biasa, dan saya lega dan ada damai sejahtera. Peperangan baru saja terjadi. Bisa saja saya diusir dari ruang meeting saat itu. Tapi Yesus memenangkan peperangan itu. Jangan coba-coba kalau saudara tidak peka akan suara Tuhan. Terlalu bahaya. Diperlukan ketaatan dan kepekaan akan bagaimana intimasi kita bersama Tuhan Yesus. Selang beberapa bulan saya ditelepon sama Ibu Sinom.
sebulan kurang lebih. Dan memanggil saya untuk melayani ibunya di rumahnya yang menderita kanker 3D. Dan puji Tuhan pada saat itu dia mempunyai kepahitan selama 40 tahun yang dipendam sedemikian rupa. Dan pada saat anaknya mengatakan apa yang menjadi kepahitan ibunya, saya tidak mengatakannya. Karena saya sudah berjanji untuk tidak mengatakan apa-apa. Kepahitan ibunya itu kepada siapapun, even kepada anaknya. Dan Tuhan jamah sakitnya itu. Akhirnya dia pamitan untuk pergi ke Kalimantan sambil memakan obat-obatan herbal. Puji Tuhan, mukjizat terjadi. Dan itu adalah mukjizat pertama atas Ibu Sinom. Dan 4 bulan setelah pertemuan, doa pelepasan ibunya, kemudian Ibu Sinom menelpon saya sambil tertawa. "Hai Lea, haleluya," sautnya. "Loh, saya sekarang yang bengong. Tumben pakai haleluya," kata saya. Kemudian Ibu Sinom mengatakan, "Lea, apa yang kamu bilang saat mau presentasi proyekmu, ingatkah?" Kemudian saya jawab, "Tentu saja Bu, ingat. Karena itu saya berani mati pada saat itu. Bahwa saya akan menjadi pengikut Kristus," sautnya. "Sekarang saya sudah memakai minyak urapan dan sudah menjadi pengikut Kristus. Sekarang saya yang berteriak, haleluya, Yesus hebat, Tuhanku hebat." Gantian saya yang terbengong-bengong. Saya benar-benar memuji Tuhan. Cepat sekali Tuhan Yesus prosesnya, 4 bulan. Prophetic power is amazing. Saya berani menaruhkan pekerjaan saya untuk pekerjaan Tuhan terlebih dahulu. Saya berani ditolak proyek saya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya berani diusir saat meeting hanya untuk taat pada suara Tuhan Yesus yang menyuruh saya untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dengan prophetic pada Ibu Sinom sebagai manajer untuk pengembangan bisnis restonya. Tuhan Yesus luar biasa. 1 jiwa bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai. Mau taat sama Tuhan? Mau dengar-dengaran Tuhan Yesus? Jangan suara hati kita yang dipakai. Belajarlah peka akan suara Tuhan saat memanggil kita untuk pekerjaannya. Gunakanlah karunia yang Tuhan berikan pada kita. Layani Tuhan walaupun jabatan saudara sudah tinggi. Maka Tuhan akan semakin membukakan rahasia-rahasia surgawi. Kita akan terus diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Percayalah itu karena saudara dan saya sudah menjadi pilihan Tuhan. Hanya tinggal sedikit waktu yang sesuai dengan Tuhan untuk memanggil saudara dan saya. Tetap semangat mencari Tuhan. Karena waktu tidak akan lama lagi untuk saya dan saudara semua. Banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jagai kami dari godaan untuk kami berpaling daripadamu. Kuatkan kami akan senantiasa kuat berjalan bersamamu di tengah keadaan dunia sekarang. Berkati hamba-hamba Tuhan, evangelis, gembala, pendoa-pendoamu, dan pemerintah kami Indonesia. Berkati kami semua, dan biarlah negara kami dan bangsa kami dalam perlindungan-Mu ya Yesus. In the name of Jesus, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Amin.